Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, dengan kompetensi dasar adalah menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menjelaskan peristiwa penting sekitar proklamasi. Diawali dari meledaknya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, maka menyebabkan tanggal 15 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah kepada. Hal ini ternyata diketahui oleh Sultan Syahrir yang sedang mengawasi mendengarkan berita dari radio BBC. Nah, akhirnya dari golongan pemuda ini, Khairul Saleh mengadakan rapat di gedung mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur untuk membahas rencana melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi golongan tua menolak dan akhirnya dibawa ke Rengas Dengklok agar tidak terhasut oleh Jepang. Dengan pengamanan di rumah Laksana Maida, seorang Jepang, ini untuk direncanakan menyusun naskah teks proklamasi. Nah, di sini berada di ruang makan ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi dengan disaksikan oleh Sani Malik, Soekarni, Diah, dan Sudiro sebagai perwakilan dari golongan muda. Kalimat pertama ini diusulkan oleh Ahmad Subarjo dan kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta. Lalu kedua kalimat ini disempurnakan melalui tulisan dari Soekarno. Selanjutnya oleh Soekarno sebagai golongan muda ini menolak bahwasanya yang ditandatangan harus semuanya yang hadir saat itu. Usulnya adalah yang bertandatangan adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tapi atas nama bangsa Indonesia, dan usul ini pun diterima. Selanjutnya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat pagi tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumah Insinyur Soekarno. Pada saat itu telah dipenuhi oleh tokoh masyarakat dan beberapa hadirin dan beberapa pemimpin bangsa. Pada pukul 10, acara pembacaan naskah proklamasi dimulai. Lalu upacara pembacaan naskah proklamasi diikuti oleh pengibaran bendera Sang Merah Putih, dan serta-merta secara spontan seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sangat antusias sekali, dan penyebaran berita proklamasi dilakukan melalui Radio Dome atau kantor berita Jepang yang dikepalai oleh Waidan B. Palenewen dan memerintahkan F. Bush untuk menyiarkan 3 kali berturut-turut. Namun pada saat 2 kali disiarkan sudah di-stop oleh tentara Jepang. Dan tetap tidak kurang akal, maka Waidan B. Palenewen tetap memerintahkan F. Bush setiap setengah jam untuk menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga pukul 4 sore. Nah, tanggal 20 Agustus 1945 kantor Domai disegel dan petugasnya dilarang untuk masuk. Namun para petugas tidak kehilangan akal, dia menggunakan alat pemancar sendiri dirakit sendiri di Jalan Menteng nomor 31 melalui kode DIK 1 untuk menyiarkannya ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu juga menggunakan surat kabar yang pertama ini memuat tentang berita proklamasi adalah Harian Suara Asia di Surabaya. Dukungan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan di lapangan Ikada juga menunjukkan antusias yang besar masyarakat kala itu. Tanggal 19 September 1945 dan dipelopori oleh Komite Van Etty, di sini ingin menunjukkan bahwasanya agar pemimpin RI dapat berbicara di hadapan rakyat Indonesia, agar semangat kemerdekaan tetap menyala di hati rakyat Indonesia, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan tenaga sendiri, bukan atas bantuan. Nah, untuk tugas kali ini adalah kalian membaca tentang tindakan-tindakan heroik di berbagai daerah seperti di Makassar, Bali, Surabaya, Yogyakarta, Solo, Palembang, Bandung, Kalimantan, dan Manado. Silakan dilihat buku paketnya. Sehat selalu anak-anak semuanya. Sukses, salam hebat, dahsyat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.